warahmatullahi wabarakatuh. Halo FGC Family, dimanapun Anda berada. Siang hari ini menarik ya FGC Family, meskipun mungkin ini sudah sesuatu yang familiar ya, udah umum ya. Mungkin Anda juga sudah ada yang tahu gitu ya mengenai hepatitis B khususnya. Ya, tapi nggak ada salahnya kita akan kupas lagi karena masih banyak mitos-mitos yang ada di sekeliling kita, di sekitaran kita itu terkait dengan si masalah hepatitis B ini. Ya, oke, Dokter Tris, kita akan bicara mengenai hepatitis B ya, Dok. Iya, Oke. selamat siang semuanya. Ya, mudah-mudahan semuanya lagi sehat. Amin. Ya, hepatitis B, ya seperti kita ketahui hepatitis itu penyakit yang umum ya, rata-rata semua tahu. Hepatitis itu diambil dari hepar. Hepar itu adalah organ terbesar di dalam tubuh, itu yang kita kenal sebagai hati. Ya, jadi hati itu bukan di sini ya. Yang di sini jantung. Jantung. Hati itu ada di kanan. Ada di kanan sebenarnya. Jadi kalau ada penyanyi dangdut yang nyanyi sakit itu di sini, di dalam hatiku itu keliru ya. Salah ya. Pembodohan itu. Pembodohan gitu ya. Jadi hepatitis itu adalah suatu penyakit yang menyerang organ liver atau organ hati kita. Itu bisa bersifat sebagai akut atau kronis. Nah, seperti kita ketahui hepatitis itu masuk ke dalam vaksinasi sejak kecil. Jadi vaksinasi itu ada BCG, ya waktu pada saat anak lahir ada BCG, ada nanti anak-anak ada DPT, polio. Terus nanti ada beberapa, ada rubella, ya ada kalau meningitis dan sebagainya. Pada ibu hamil itu diberikan TT, kalau anak kecil polio ya. Kalau TT itu tetanus toksoid. Nah, tapi hepatitis itu tidak hanya diberikan vaksinnya kepada anak-anak, karena hepatitis ini sebenarnya bisa menyerang dari anak-anak sampai dewasa, dan ada yang bisa berbahaya, ya, ada yang bisa sembuh sendiri. Nah, seperti kita ketahui hepatitis yang paling sebenarnya agak divaksinasi dan ditakutkan adalah yang namanya hepatitis B. Karena kenapa? Karena pada hepatitis B adalah hepatitis yang bisa menyebabkan suatu penyakit yang kronis. Jadi penyakit itu bisa berlanjut-lanjut, menimbulkan penyakit sambungan. Jadi dari hepatitis bisa nantinya jadi serosis hepatis, serosis hepatis bisa jadi hepatoma, yaitu bisa penyebabnya antara lain dari hepatitis B. Nah, hepatitis itu ada A, B, C, D, E. Kayak abjad. Hepatitis memang menyerang liver. Jadi fungsi liver itu macam-macam. Dia adalah organ terbesar di dalam tubuh kita, dan dia fungsinya itu sangat besar, terutama ya bisa memproduksi darah ya di liver. Kemudian sebagai tempat juga pembuangan racun. Jadi selain ginjal juga liver. Jadi dia organ yang buat menyaring-nyaring. Terus pusat dari metabolisme. Tapi yang terutama adalah hati itu untuk membentuk darah. Ya ada di sana. Nah, hati itu penyakit yang menyerang hati itu macam-macam. Ada yang hepatitis yang seperti yang tadi saya ketemukan ABCDE, dari gejalanya macam-macam, sampai yang cancer yang kita sebut hepatoma atau keganasan pada hati. Ada yang namanya serosis dan itu tidak kalah pentingnya karena itu banyak sekali, terutama di Indonesia, juga di seluruh dunia, tapi Indonesia termasuk juga. Itu adalah bila hatinya mengeras. Jadi hatinya seperti mengkeret, keras ya. Kalau sudah terjadi serosis, itu tidak bisa yang keras jadi empuk lagi. Jadi hati yang normal seperti kalau lihat hati ayam atau hati sapi, itu mungkin lebih analoginya lebih hati sapi lebih kelihatan besar ya, tapi kan nggak ketahuan sapinya juga besar. Nah, kalau ayam, jantung ayam itu kecil. Gitu. Kita bisa melihat ini, ini posisinya jantungnya di sini, terus kalau beli itu kan dia nyatu tuh, Dok. Jantungnya ke bawah juga. Empedunya juga ada. Kenapa? Karena anatomi ayam itu
badannya kecil. Kecil, Ya, iya, kalau kita betul. agak jauh. Agak jauh. Jadi kalau Benar. kita jantungnya dipisahkan, jantung itu lebih dekat kepada paru-paru. Paru-paru. Ya, kemudian dipisahkan oleh paru-paru, dipisahkan oleh diafragma, kemudian ada lambung, baru ada liver. Oke. Mitos yang pertama, katanya hepatitis B itu adalah penyakit keturunan. Oh, oke. Ya. Itu adalah salah. Jadi hepatitis itu bukan penyakit keturunan. Penyakit hepatitis adalah penyakit yang didapatkan. Nah, didapatkannya adalah melalui penularannya itu melalui cairan dari seseorang yang menderita hepatitis. Kemudian cairannya masuk ke dalam tubuh kita. Yang paling sering penularannya yaitu melalui jarum suntik. Misalnya pada orang-orang narkoba. Terus kalau zaman dulu mungkin ditakutkan ke dokter atau transfusi, tapi zaman sekarang enggak lagi karena kalau ke dokter disuntik otomatis disposable-nya sekali pakai, 2 kali sudah nggak bisa dipakai lagi atau tumpul. Nah, kalau untuk proses transfusi sebelum seseorang itu mendapatkan transfusi, dia akan di screening dulu, apakah ada hepatitisnya atau tidak. Ya, jadi orang yang mendonor atau orang penerima donor itu dua-duanya akan di screening. Ya, jadi itu juga sudah terbebas. Nah, yang paling banyak yaitu melalui cairan. Nah, penularannya itu juga bisa dari hubungan seksual, yaitu dari air mani. Ya, jadi hubungan seksual dari orang-orang yang menderita hepatitis tanpa kontrasepsi itu bisa menularkan. Kemudian bisa juga dari ibu hamil kepada anaknya. Nah, ini yang paling berisiko. Sehingga untuk mencegahnya ibu-ibu yang hamil harus divaksinasi supaya nanti pada saat dia kehamilan dia tidak menularkan kepada bayinya. Oke. Ya, jadi FKC Family bahwa hepatitis B itu bukan penyakit keturunan, ya, tetapi itu didapat dan terutama adalah melalui kontak dan juga cairan, ya, cairan tubuh, ya, termasuk darah tadi itu, ya kan, suntik, ya, dan seterusnya, ya. Oke. Nah, tadi Dokter Tes kayaknya juga udah singgung mengenai ibu hamil, gitu ya. Nah, ini ada mitos yang kedua nih. Ya, mitos yang kedua adalah ibu pengidap hepatitis tidak boleh menyusui bayinya. Apakah kalau itu faktanya benar? Sih seperti apa sih? Betul, ya. Nah, ini yang menyambung dari pernyataan saya tadi di atas. Sebenarnya sebelum ibu hamil itu harus dipersiapkan. Jadi ibu hamil itu harus vaksinasi beberapa yang supaya kalau terjadi kehamilan dia tidak menularkan kepada anaknya. Itu satu. Selain vaksin hepatitis ada vaksin TT, tetanus dan beberapa vaksin yang lainnya. Nah, pada seorang ibu yang menderita hepatitis dan hepatitis B, apakah dia boleh menyusui anaknya? Sebenarnya ini masih dalam bukan pro dan kontra, tapi masih dalam penelitian. Karena sebenarnya cairan itu bisa ditularkan kepada anaknya. Tapi kembali lagi dilihat mana yang lebih penting. Jadi air susu ibu itu sangat-sangat penting buat pertumbuhan si bayi. Apalagi yang namanya kolostrum dan ASI eksklusif. Sehingga ibu yang sedang hamil dan kemudian dia menyusui anaknya pada saat lahir jebrol, jadi begitu jebrol 12 jam pertama kelahiran dia diberikan vaksinasi hepatitis khusus. Ya, sehingga dia bisa menangkal bila si ASI ibu itu masuk ke dalam tubuhnya. Dan sampai saat ini itu dianggap masih aman, lebih aman daripada si anak tidak mendapatkan ASI dari si ibunya. Itu adalah vaksin pertama. Kemudian pada umur 2 bulan dia akan di booster vaksin kedua. Ya. 2 bulan kelahiran. Ya, jadi bayi usia 2 bulan, kemudian bayi usia 6 bulan itu sorry Dok, yang divaksin bayinya. Tapi pada saat waktu si ibu bayinya langsung lahir, si ibunya kan yang divaksin. Bayinya ya. Bayinya divaksin juga. Jadi bayinya itu akan divaksin sehingga bayi itu dia kan akan menerima semua yang dari si ibu, itu dia akan menjadi lebih aman. Ya, berarti dari usia 0 kemudian 2 bulan. 6 bulan. Nah, sebenarnya ini masih dalam penelitian.
diusahakan tetap si anak itu mendapatkan ASI eksklusif dan otomatis si ibu yang hepatitis itu akan diobatin oleh dokter supaya hepatitisnya tidak berkembang, dikasih vitamin, hidupnya harus lebih sehat. Betul. Itu pada pemberian. Sehingga apakah tadi itu mitos? Sebenarnya mitos tidak, tapi memang kita harus lebih hati-hati. Setuju. Ya, jadi kalau kita bilang mitos nanti dalam arti oh nggak apa-apa pemberian, sedangkan pemberiannya itu harus ada tahap-tahapnya. Bila si ibu positif hepatitis B. Nah, si ibu itu harus benar-benar dia selama kehamilan hidupnya ya makanannya lebih harus sehat, baik, pola hidupnya juga lebih sehat. Begitu anaknya lahir juga jangan sembarangan, jadi cari di rumah sakit sehingga bisa ada fasilitas vaksin ya. Dari situ, dan sekali lagi kolostrum atau ASI itu mengandung imun yang tinggi buat si bayi, sehingga dia akan ada imun alami yang didapatkan dari si ibu walaupun si ibu itu sakit. Ya, jadi nggak usah takut, tetaplah memberikan ASI, tapi ada syaratnya. Sehingga pada kehamilan tuh bayinya juga sehat. Jangan sampai bayinya PPLR, berat badan lahir rendah, Jangan sampai nanti bayinya ada apa-apa karena si ibu ini selama kehamilannya kurang memperhatikan kesehatannya. Apalagi kalau dia ada hepatitisnya. Jadi jelas ya FKC Family. Jadi untuk ibu yang mengidap hepatitis B, apakah boleh menyusui? Menyusui silahkan, tetapi memang tadi kan sudah dijelaskan di awal ada penularan mengenai cairan tubuh ya. Nah makanya ini juga harus di warning juga, jadi ibunya harus merubah pola hidup, pola makannya, kemudian anak yang begitu lahir itu langsung harus diberi vaksin hepatitis sampai nanti ada ulangannya atau ada boosternya di bulan kedua, kemudian di bulan ke-6. Karena bagaimanapun ASI itu adalah makanan utama yang sumber untuk imun tubuh. Imunoglobulinnya itu banyak sekali, tinggi banget. Nggak hanya kolostrum tetapi juga zat-zat yang lainnya supaya si anak atau bayi yang baru lahir ini dia juga bisa terbantu imun tubuhnya, terutama kalau misalnya pada kenyataannya misalnya lahir BBLR di bawah 2,5, nah ini lebih rawan lagi. Dan sebenarnya nggak usah terlalu takut. Sebenarnya hepatitis B pun tidak semua hepatitis B itu ditakutkan. Jadi hepatitis B itu sebenarnya semua hepatitis itu bisa self-limited disease. Jadi dia bisa sembuh sendiri sebenarnya. Nah, cuman pada beberapa kasus ini virus itu berkembang menjadikan kronis. Nah, kronis ini yang kita hindarin, yaitu antara lain dengan vaksin, dengan hidup sehat, Jadi kalau dia pola hidupnya sehat, imunnya tinggi, biar kena hepatitis B itu sebenarnya nanti bisa lewat dan bisa sembuh sendiri. Jelas ya, FKC Family. Pak Oni, kelihatannya ada pertanyaan di sana, silakan kita jawab dulu ya, Dr. Pak Oni lupa. Silakan Pak Oni. Ibu Yuli Adiningtyas. Oh, Ibu Yuli di Bone. Halo Ibu. Ada ciri-ciri bagian tubuh menguning seperti pada mata dan kuku, apakah merupakan ciri hepatitis? Nah ini pertanyaannya menarik karena ini sesuai dengan mitos kita yang ketiga ya. Jadi mitos yang saya mau tanyakan kepada Dr. Tris, apakah sakit kuning ini pasti hepatitis B? Ya, mungkin nanti Dr. Tris lanjut sambung dengan pertanyaan Ibu Yuli. Hepatitis B itu kadang-kadang tidak mempunyai gejala apa-apa. Tetapi hepatitis B juga bisa kadang-kadang jaundice atau kuning. Jadi gejala semua hepatitis termasuk A, B, C, D, E itu sebenarnya tidak hanya kuning, itu adalah mual. Mual, terus lemas, terus tidak otomatis kalau mual tidak nafsu makan. Tidak nafsu makan otomatis jadi imunnya turun. Dari imunnya turun dia bisa menjadi demam. Dari demam dia bisa merembet-merembet yang lain. Kemudian baru terjadi kekuningan. Kenapa terjadi kekuningan? Sekali lagi karena dia letaknya dekat dengan empedu. Sehingga berkaitan. Biasanya hepatitis seperti katanya itis itu adalah peradangan. Biasanya juga disertai dengan peradangan sebelahnya. Nah itu kalau empedunya itu bocor atau merembes, itu yang menimbulkan adanya kekuningan di mata, di kuku dan di kulit. Juga ya. Jadi
itu biasanya pada kasus-kasus yang sudah agak berat, ya. Tapi kekuningan tidak hanya pada sakit liver, ya. Kekuningan bisa orang yang sering minum jamu kunyit, orang yang sering minum jus wortel, itu juga memang organ-organnya ikut kuning, Ya. tapi itu bukan jaundice. Bukan Jaundice itu jaundice. kekuningan itu biasanya dilihat dari sklera bola mata, yaitu kekuningan. Kemudian yaitu disertai orangnya lemas, mual, jadi benar-benar orangnya nggak fit. Nah itu harus diperiksakan ke dokter. Kencingnya juga, Oh ya, ya, seperti air teh gitu kencingnya ya. bukan kuning lagi, tapi coklat, Coklat. seperti air teh, ya. Jadi kalau sudah ada gejala seperti itu, hati-hati, jangan sampai itu merupakan suatu tanda-tanda liver Anda terkena. Ya. Tapi itu tidak hanya gejala dari hepatitis B. Ya. Oke, jadi terjawab ya Bu Yuli, apakah mata kuning, ya, kemudian kulit kuning, kuku kuning, nggak termasuk gigi kuning ya? Apakah itu merupakan satu tanda? Ya, ini bisa jadi tanda dia mengalami masalah dengan livernya. Tetapi harus didukung dengan gejala yang lain. Misalnya tadi ada rasa mual, kemudian ada demamnya gitu ya. Karena kuning saja sebenarnya nggak hepatitis doang gitu loh, kasarnya begitu ya. Oke, kita masuk ke mitos yang keempat, Dokter Tres ya. Apakah hepatitis B ini menyebar melalui makanan? Nah, sebenarnya tadi udah ini ya. Oh, bolehlah disampaikan lagi, Dokter Tres. Hepatitis B sebenarnya tidak menularkan melalui makanan, seperti misalnya typhoid atau penyakit lain. Tapi kadang-kadang bisa menularkan melalui makanan tuh, misalnya sebenarnya dari cairan. Misalnya seorang hepatitis B, dia mengidap hepatitis B, kemudian ya ini sebenarnya contoh ekstrim, tapi ini mungkin bisa. Dia pedagang gorengan misalnya, terus dia potong-potong, terus ada darah yang keluar tercampur dengan makanannya, kemudian makanannya dimakan termakan oleh kita, itu bisa, tapi itu sangat kecil kemungkinan. Jadi pengertian menularkan lewat makanan itu tidak, atau misalnya kita makan bersama orang dengan hepatitis B, itu tidak menular. Jadi sekali lagi menularkannya adalah melalui cairan yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke ya. Oke, udah jelas ya. Jadi ini hepatitis B lebih kepada penularan melalui cairan ya, baik itu misalnya air sebenarnya ludah juga air ya, mani, kemudian darah ya, itu biasanya seperti itu. Oke, kita masuk ke mitos yang kelima. Nah, ini yang tadi Dokter Tis mau jelaskan di awal nih, tapi ternyata ada di dalam mitos yang saya rangkum. Jadi apakah tadi Dokter Tis kan sudah ada sebut sepintas tuh A, B, C, D, E gitu ya. Nah, apakah ini menandakan keganasan? Misalnya kalau A itu nggak terlalu parah, yang B parahnya agak lumayan, yang C parahnya lebih tinggi. Nah, apakah seperti itu atau tidak, Dok? Sebenarnya dikategorikan kepada A, B, C, D, E itu ketemunya jenis virusnya, virus hepatitisnya. Tapi selama ini A sampai E itu yang paling ditakutkan adalah yang B. Yang B. Karena yang B ini bisa menyebabkan kematian. Penyebab kematiannya yaitu yang tadi seperti saya katakan, sebenarnya ini bisa sembuh sendiri. Tapi secara kronis kalau seorang itu kondisinya jadi makin turun karena hepatitis, otomatis bisa menyebabkan kematian. Di samping misalnya menjadi cikal bakal penyakit lain, misalnya sirosis atau apa yang penyebabnya dari hepatitis B, itu otomatis bisa menyebabkan kematian. Nah, dari A apakah lebih enteng daripada B? Tidak ya. Tapi sebenarnya pada prinsipnya sebenarnya mungkin paling enteng adalah A dan C, itu karena itu bisa sembuh sendiri, tapi C paling lebih sembuh sendiri. Sekarang ada vaksin yang misalnya yang lebih diutamakan adalah vaksin B, itu di mana-mana sudah ada. Tapi banyak juga sekarang yang mendapatkan vaksin hepatitis A. Kenapa? Karena kita tidak mau seseorang itu menjadi imunnya turun, karena sekali lagi orang yang terkena hepatitis itu bisa livernya membengkak, terus mual, terus orangnya tidak nafsu makan. Otomatis orang tidak nafsu makan, tidak mau minum, lemes, pusing, demam, itu bisa menjadikan cikal bakal
dia bisa terserang penyakit lain. Ya, apalagi sekarang COVID dengan imunnya yang turun, bisa dia gampang banget terkena ya. COVID. COVID efek sampingnya apa? Pneumonia. Jadi itu saling berkaitan. Jadi kembali lagi yang terbaik adalah menjaga imun tubuh kita dari semua jenis penyakit, yaitu dengan pola hidup. Pola hidup yang sehat ya. Oke, sebelum masuk ke produk Dokter Tris, saya juga mau bertanya tadi yang saya sudah singgung sedikit tadi di tengah-tengah. Apakah benar sih orang hepatitis ini suruh banyak-banyak konsumsi yang manis-manis ya? Oke, karena sekali lagi hepatitis itu ada organ terbesar, dia tempat metabolisme, tempat semuanya, sehingga biasanya kembali lagi karena dia tidak nafsu makan, gejala yang paling utama itu adalah mual, tidak nafsu makan. Biasanya adalah dianjurkan makan yang manis-manis supaya mencapai asupan. Jadi seperti kalau ada energi kita lah. Tidak, ya ada energi. Kalau seperti kayak kita gitu tidak mau makan sama sekali, pasti kan dikasih teh manis atau apa. Nah, itu kalau boleh lemes juga ya. Kebetulan liver itu tidak apa-apa terhadap gula. Jadi makanya boleh diberikan manis-manis. Dan sekali lagi sebenarnya bila kita terkena penyakit hepatitis, sebenarnya obat kedokteran itu tidak ada selain vitamin. Jadi tidak ada seperti antibiotik untuk liver. Itu tidak ada. Jadi seperti misalnya kita demam, biasanya infeksi karena apa, itu diberikan antibiotik atau obat-obat yang sebangsa antibiotik pada sakit liver atau hepatitis, itu obatnya adalah dia istirahat, kualitas makanannya diperbaiki, termasuk bolehlah yang manis-manis itu supaya merangsang nafsu makan, kemudian diberikan vitamin. Nah, vitaminnya itu adalah vitamin-vitamin yang mensupport kesehatan liver. Nah, ya kebetulan vitamin-vitamin itu macam-macam ya. Ada yang dimulai katanya dengan HEPA itu biasanya adalah vitamin untuk liver. Nah, kalau yang secara herbal yang kita sering ini adalah kurkuma. Kurkuma itu sangat baik untuk kesehatan liver. Kurkuma itu temulawak. Ya, jadi bagus untuk mengkonsumsi temulawak, cuman bedanya temulawak itu pahit sekali. Tapi nggak apa-apa, boleh ditambahkan dengan madu, boleh ditambahkan dengan korma ya, supaya bisa masuk, karena itu antara lain untuk supaya fungsi livernya itu kembali menjadi baik. Nah, karena kembali lagi tadi saya sebutkan vitamin-vitamin yang bisa menyembuhkan liver, kebetulan FKC punya. Ya, betul. Ya, ini ada si Liverite. Ya, ada si Liverite ya. Nah, nih FKC Family, kita sudah punya produknya Liverite ya. Jadi silakan Anda konsumsi ya. Nah, kalau Liverite ini dia memang ingredientnya itu komposisinya adalah herbal ya. Jadi ada 3 herbal, ada di sana ada Mectistel, ada Astragalus, sama ada si Sandrabe. Ya, mungkin kalau mau lihat gambarnya, untuk menjaga supaya kesehatan liver kita terjaga, kembali lagi yang saya utamakan adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah bagaimana kita makan, bagaimana kita minum, bagaimana kita tidur, bagaimana kita keseharian kita. Jadi makanan yang dimakan adalah makanan yang sehat. Ya, kalau bisa 4 sehat 5 sempurna. Kalau bisa adalah kita makan makanan yang fresh. Ya, jadi makanan fresh adalah makanan yang dimasak hari itu, dimakan hari itu. Itu adalah makanan yang terbaik. Ya, kemudian pada orang-orang dengan sakit liver memang boleh makan manis, boleh makan vitamin-vitamin, tapi yang harus dikurangin adalah minyak-minyak. Jadi goreng-gorengan itu dikurangin. Ya, kemudian cukup istirahat. Bila badannya sudah kuat, boleh olahraga ringan. Ya, konsumsilah air putih yang cukup 8 gelas sehari itu minimal. Ya, tidur cukup. Ya, jadi istirahat itu termasuk juga tidur. Istirahat itu tidak hanya merem tidur yang lelap, tapi leyeh-leyeh termasuk. Jadi nggak boleh di rumah bilangnya istirahat nggak kerja, tapi tetap ngiplik. Apa ya? Ya pokoknya ngapa-ngapain gitu. Itu jangan. Jadi benar-benar istirahat. Kemudian konsumsi vitamin-vitamin atau herbal-herbal yang bisa menguatkan liver kita, dan
vaksinasi itu sebenarnya diperlukan. Jadi saya rasa saya sudah, Pak Oni sudah, Mbak Reni sudah, semoga kalian semua, ibu-ibu, bapak-bapak juga mendapatkan vaksinasi hepatitis. Terutama buat anak-anak, supaya tidak terserang hepatitis A, B, C, D, E. Oke, wah ini kemudian ya tidak ya. kalah kita konsumsi suplemen atau vitamin secara teratur, karena sekali lagi suplemen atau vitamin itu untuk menambahkan kekurangan makanan kita sehari-hari. Jadi bukan seperti obat, itu pemberiannya yaitu secara rutin. Tapi bila kita sedang sakit liver, konsumsilah vitamin itu, mungkin yang kita berhadapan dengan liver rate itu lebih banyak daripada kondisi yang sebelumnya. Oh, baik. Ya, jadi pada saat Anda mengalami sakit, Anda bisa naikkan dosisnya. Kemudian kalau kondisi Anda sudah berangsur pulih, Anda bisa turunkan lagi dosisnya ke dosis maintenance. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi Dokter T, sudah penjelasannya sudah panjang lebar, gamblang sekali. Oke, FKC Family, sampai di sini jumpa kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan dari kami. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai di sini jumpa kita. Salam FKC, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.